Striker papan atas Eropa terbang ke Indonesia sampai bikin kagum supporter. Pemain Liga Inggris makin yakin bela timnas. Gempar di mana-mana, calon pemain timnas Masilger terbang ke Manchester United. Timnas Cina ketar-ketir, King Indo diperkuat pemain kelas dunia sampai ngomong begini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan cekicrot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Striker papan atas Eropa terbang ke Indonesia sampai bikin kagum supporter. Pemain keturunan Sunda Mauro Zylstra membeberkan proses naturalisasinya sudah sejauh mana. Ia menceritakan hal tersebut kepada Yusa Nugraha. Mauro Zylstra diproyeksi sebagai striker masa depan timnas Indonesia. Musim ini performanya sangat ganas karena sudah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan. Wow. Ketika ngobrol dengan Yusa Nugraha, pemain berusia 19 tahun ini ditanya proses naturalisasinya sudah sejauh mana. Ia menjawab bahwa PSSI telah menerima dokumennya. Lebih lanjut, striker FC Volendam ini menjelaskan bahwa dirinya hanya bisa menunggu kabar dari PSSI. Jika sudah selesai, maka ia langsung terbang ke Indonesia. Ya, tunggu saja nanti, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zylstra. Prosesnya pun sudah mencapai tahap akhir karena telah disetujui oleh DPR RI serta rapat paripurna saat terkabar bahwa Eliano dan Hilger menjalani sumpah WNI di Belanda. Pemain Liga Inggris makin yakin bela timnas. Pemain keturunan yang perkuat Aston Villa yakni Ian Maatsen kembali dibuat kecewa oleh timnas Belanda. Namanya ditepikan dalam daftar skuad timnas Belanda untuk melawan Jerman dan Hungaria di UEFA Nations League. Ini merupakan kali kedua. Pada awal September 2024, Ian Maatsen tak dipanggil ke timnas Belanda senior. Ia yang sempat menjadi bagian di Euro 2024 justru dipanggil Belanda U21. Ia pun belak-belakan mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Tentu saja ini sangat mengecewakan. Saya berharap dipanggil oleh timnas Indonesia, kata Ian Maatsen. Kekecewaan Ian Maatsen pun berlanjut pada pemanggilan terbaru. Ia lagi-lagi tidak dipanggil oleh timnas Belanda senior. Dirinya kembali ke Belanda U21. Apakah kondisi ini membuatnya pindah haluan ke timnas Indonesia? Tentu saja iya jawabannya. Ian Maatsen yang memiliki darah Indonesia dari ibunya bertekad tampil yang terbaik bersama timnas Indonesia ke depannya. Saya bisa saja mengundurkan diri dari timnas Belanda dan bergabung dengan timnas Indonesia, kata Ian Maatsen. Gempar di mana-mana, calon pemain timnas Masilger terbang ke Manchester United. Masilger berbicara mengenai peluang FC Twente di laga kontra Manchester United. Calon pemain timnas Indonesia itu yakin timnya bisa mencuri poin dari setan merah julukan Manchester United. FC Twente bersua Manchester United pada laga pertama Liga Eropa 2024-2025. Masilger dan kolega akan langsung menjajal kekuatan setan merah di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris pada Kamis 26 September 2024 mendatang. Di atas kertas MU tentu lebih diunggulkan ketimbang FC Twente. Namun begitu, Hilger optimis kalau timnya bisa membuat kejutan di laga tersebut. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Tentu saja, saya pikir Anda bisa meraih hasil melawan tim manapun. Bola itu bundar, bisa saja tiba-tiba masuk ke gawang, kata Mas Hilger. Kendati Manchester United dihuni nama-nama besar, tapi Mas Hilger sama sekali tidak silau dengan kekuatan lawannya. Baik berusia 23 tahun ini menyatakan kalau FC Twente juga punya kualitas yang bagus dengan dihuni pemain muda potensial. Tapi sebelum melawan MU, FC Twente akan menghadapi Almere City terlebih dahulu dalam lanjutan Eredivisie. Menariknya, laga ini sekaligus akan mempertemukan Hilger dengan jenderal lini tengah timnas Indonesia Tom Hai. Sebagai informasi, Mas Hilger sekarang sedang menjalani proses naturalisasi bersama dengan Eliano Reinders. Prosesnya pun kini tinggal menunggu terbitnya kepres dari Presiden Joko Widodo dan setelah itu melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Mereka nantinya mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Fleksibilitas ini dilakukan karena proses naturalisasi mereka ditargetkan rampung paling lama pada Selasa 24 September 2024. Hal itu agar Mas Hilger dan Eliano bisa didaftarkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada dua laga lanjutan grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober.
Timnas China ketar-ketir, King Indo diperkuat pemain kelas dunia, sampai ngomong begini. Media China ketar-ketir mengetahui timnas Indonesia berpotensi diperkuat Eliano Reinders dan Mads Hilger pada match D4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab keduanya berpotensi diturunkan saat menghadapi timnas China. Hilger dan Reinders sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Kedua pemain itu sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Media Cina khawatir dengan kehadiran dua calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut media China tersebut, Mads dan Eliano bisa membuat The Dragon kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang sulit bagi timnas China untuk meraih kemenangan di kandang sendiri, bunyi media tersebut. Pada dua pertandingan awal di putaran ketiga, timnas Indonesia dan China memiliki perbandingan mencolok. Skuad Garuda mampu mencuri 2 poin setelah menahan imbang tim langganan Piala Dunia Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Sedangkan China harus menelan 2 kekalahan memilukan dari timnas Jepang 0-7 dan Arab Saudi 1-2. Dua hasil negatif ini disebut-sebut membuat posisi pelatih Branko Ivankovic terancam. Sebab itu menarik menanti duel timnas China versus Indonesia di laga keempat putaran ketiga. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao, Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. PSSI sendiri tengah mengupayakan agar Eliano dan Mads rampung menjalani proses naturalisasi dan perpindahan federasi pada akhir September 2024. Dengan demikian, mereka bisa didaftarkan untuk turun di match D3 dan 4. Bikin bangga, striker kesayangan Sintayong gacor di Liga 1 Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong tampaknya akan senang melihat hasil laga PSS Sleman versus Arema FC di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Pasalnya di laga tersebut striker muda andalan Sintayong yakni Hoki Caraka tampil menggila saat mencetak brace dan membantu PSS Sleman menang 3-1 atas Arema. PSS Sleman awalnya sudah unggul berkat gol Phil Ovosu Ayeh di menit 23. Lalu Hoki Caraka membuat PSS semakin tak terbendung usai mencetak 2 gol di menit 39 dan 54. Tentu 2 golnya itu menjadi sangat berarti untuk PSS Sleman dan juga Sintayong, sebab saat ini Sintayong membutuhkan striker yang tajam sekuat Garuda. Melihat Hoki Caraka yang sudah mulai menggila menjadi kabar baik untuk Sintayong, apalagi striker berusia 20 tahun itu memang merupakan penyerang andalan Sintayong di timnas Indonesia. Tak hanya di skuad senior tapi juga di timnas Indonesia kelompok umur hampir semua debut Hoki Caraka, baik itu di tim U19, U20, U23 hingga senior. Pelatihnya adalah Sintayong. Sintayong adalah sosok yang pertama kali membawa Hoki Caraka ke skuad utama timnas Indonesia. Pemain PSS Sleman itu pun sudah mencatatkan 6 laga dan 2 gol sejauh ini untuk Garuda. Kini dengan melihat Hoki Caraka yang sudah mulai gacor di Liga 1 Indonesia, jelas menjadi kabar baik untuk Sintayong yang tengah mencari pemain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Hoki Caraka sendiri, ini adalah gol perdananya di musim ini bersama PSS Sleman. Manajer timnas Thailand Madampang sebut timnas Indonesia menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nualpam Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madampang menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki nama baru ASEAN Championship. Madampang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madampang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia nggak level. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, kata Madampang sambil menghela napas sampai hampir pingsan. Indonesia sangat bagus, mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi dalam Piala AFF terdahulu kita tidak pernah kalah dari Indonesia, kata Madampang sambil ketakutan. Madampang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA, sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional.
Itulah informasi seputar Timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!